Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas Wawasan Sosial Budaya Maritim 10 dengan beranggotakan saya Zaki Ahmad Fauzi dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya Aulia Aurora Ramadhani dari program studi Sastra Inggris. Saya Muhammad Ibnu Bintang dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya Ikrimah Inaya Ramadhani dari program studi Sastra Inggris. Saya Anissa Nurul Islami dari Prodi Sastra Inggris. Hari ini, Sabtu 15 April 2023, kami berada di Pelabuhan Pautere, Makassar. Ya, di sini kami akan mewawancarai beberapa masyarakat yang berada di Pelabuhan Pautere ini dengan memberikan pertanyaan seputar tema yang kita ambil, yaitu mencari bentuk ideal penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena belakang ini cuaca tidak menentu, apakah memiliki kendala untuk Bapak? Iya, pasti terkendala kalau cuaca tidak menentu, terkendala. Dan apa ada sumber penghasilan lain yang kita lakukan sekarang kalau misalkan ada cuaca yang tidak menentu? Kalau ya cuma tidak ada kegiatan lain. Kalau cuaca ini tidak ada kegiatan. Ya, cuaca cerah dulu baru ada kegiatan. Tapi itu kita tidak bisa pastikan bilang apa kan? Karena tidak menentu, ya toh. Pekerjaan itu kan, bisnis itu kan tidak menentu, kadang ini hari ada tuh, kadang bisa. Pertanyaan kedua, kan pekerjaan tak berdagang sama yang juragan kapal juga. Kalau boleh tahu ada berapa nih kapal tak yang Kalau sekarang baru ini. Oh, baru satu. Ya. Dan kalau boleh tahu apa yang gunanya ini kapal? Untuk pakai ngangkut barang tuh. Oh, iya. Untuk sampai di sana kita akan jualan juga. Oh, iya. Di Maluku sana. Oh, sampai Maluku. Maluku. Itu perjalanan dari sini ke sana itu 1 minggu baru nyampe di lokasi. Nanti sampai di lokasi baru kita atur lagi di situ penjualan tuh. Nah, di kampung-kampung, desa-desa begitu kan. Di sana kan bisa. Pertanyaan terakhir Pak, apakah dari pekerjaan tak sekarang bisa mencukupi biaya hidup tak dan untuk sekolah anak tak atau yang lain? Kalau yang sekarang ini alhamdulillah. Bisa mencukupi. Perjalanannya juga 3 bulan sama bisa. Kalau penghasilan itu tidak bisa kita pastikan kan. Kan namanya itu kan mencari itu kan tidak bisa dipastikan bilang ada tidak tuh, tapi misalnya kita harus berusaha tuh. Tapi kalau untuk mau dipastikan tidak bisa. Mungkin itu jadi pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu. Kak Stephen sebagai ABK kapal, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau kita ajukan. Yang pertama terkait cuaca Makassar belakangan ini kan tidak menentu. Jadi kadang hujan tiba-tiba, kadang tidak. Apakah pengaruh cuaca ini, perubahan cuaca ini mempengaruhi atau menghambat pekerjaannya Kak Stephen ini? Iya, tergantung hujan. Kalau hujan ya tidak kerja. Kalau hujan tidak kerja. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bekerja, apakah ada mata pencarian lain selain jadi ABK? Tidak ada, ini saja pekerjaan kami sih. Baik, cuma sebagai ABK. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu sebagai ABK kapal, apakah seperti apa pekerjaan yang Kak Stephen lakukan? Ya sering lihat-lihat buruh kerja tuh. Kalau kerja ya bantu-bantu untuk kasih bersih-bersih kapal. Oke, pertanyaan selanjutnya itu sebagai ABK kapal, apakah gajinya memenuhi kehidupan kakak? Iya, tergantung aja. Soalnya di sini kan bagi hasil kapal, jadi 1 bulan kadang jalan 1 kali. Oke, makasih. Saya bertanya, kalau kita ini sebagai nelayan nih Pak, kira-kira sebagai nelayan kan ini belakangan ini cuaca ini kayak jelek gitu Pak, kayak kadang hujan, kadang Nah, kira-kira pekerjaan ini sebagai nelayan pada saat hujan ini Pak,
kan mengganggu pekerjaan atau tidak? Kadang mengganggu, kadang tidak karena dari cuaca juga tuh. Oh iya. Kalau besar ombak, kadang juga lama baru sampai ke pulau. Oh iya. Jadi biasa kalau cuaca hujan mungkin itu menghambat juga Pak Di? Iya. Kalau datangnya tuh? Iya. Iya. Terus ini kalau menghambat begini selain jadi nelayan itu sebagai apa Ki? Ada mungkin penghasilan lain tak atau sumber penghasilan lain tak kayak pekerjaan lain tak? Ada juga, iya. Ada. Iya. Apa itu sebagai apa Pak? Supaya kan cari juga maksudnya kan cari dana yang di atas juga karena kayak sampingan tuh. Iya. Bukan hanya di lautan saja. Oh, sampingannya di mana? Ambil barang di Makassar. Oh, ambil barang. Oh, jadi biasa barangnya diantar kemana itu Pak? Langsung ke pulau. Langsung ke pulau. Iya. Nah, pertanyaan kedua itu Pak, kalau ini sebagai nelayan kita Pak, apa alat yang pakai untuk mengambil ikan? Mungkin kayak tradisional kayak jaring mungkin atau bukan apa? jaring. Apa? Cuma ada betul-betul ada alatnya. Alat modern Ya, alat modern kayak kayak rangka besi. Oh, rangka besi kita Iya. pakai. Baru itu langsung Itu di yang kayak kawat itu yang sekeempat itu yang Iya. dibikin kayak rumah-rumah. Oh, jadi dia ceritanya itu ikan masuk sendiri begitu Pak? Enggak pakai umpan. Umpan. Iya. Jadi kita simpan saja itu alat di laut, baru ikan ceritanya kayak masuk sendiri Dia atau masuk sendiri. masuk sendiri. Iya. Oh iya. Karena pakai itu kompresor. Oh iya. Terus pertanyaan terakhir Pak, ini sebagai pekerjaan tak sebagai nelayan, apakah mencukupi kehidupan tak sehari-hari nih? Kayak Kalau masalah mencukupi dari sekarang enggak. oh tidak, belum Pak Ya, Di. belum. Karena dari cuaca tuh. Karena kan Oh, cuaca iya. tidak memungkinkan. Dari itu mata pencarian kadang pergi ke laut, kadang tidak. Jadi kalau semisal hari ini lancar lagi nelayan tak, alhamdulillah bisa dihidupin bisa untuk hari itu iya. saja. Oh, jadi untuk selanjutnya itu tergantung cuaca lagi Ya, Pak Di. tergantung dari cuaca. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Makasih Pak. Sekilas latar belakang Pelabuhan Potere. Pelabuhan ini adalah salah satu warisan Kerajaan Gotalo yang terletak di bagian utara kota Makassar, tepatnya Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Madia, Makassar. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, sekaligus menjadi pusat perniagaan nelayan di Kota Makassar. Catatan sejarah menyebut bahwa Pelabuhan Potere dibangun oleh Raja Talo II, Karaeng Sameriliukang atau Samarluka, Laeng Marewa yang memerintah pada abad ke-15. Pelabuhan ini pula yang menjadi titik pemberangkatan 200 kapal perang sebagai bagian dari ekspedisi militer ke Malaka dan Kesultanan Samudra Pasai di tahun 1420. Pelabuhan ini selalu ramai oleh masyarakat, digunakan sebagai terminal keberangkatan dan kepulangan, bongkar muat barang, dan juga kegiatan ekonomi. Pada siang hari, pelabuhan ramai dengan pekerja dermaga yang bongkar muat kargo dari kapal-kapal yang ditambatkan di dermaga. Dari hasil observasi kami di Pelabuhan Paotere, kami dapat menyimpulkan beberapa poin, yaitu sebagian besar masyarakat di sekitar Pelabuhan Paotere bermata pencaharian sebagai nelayan, ABK, pengantar barang, juragan kapal, dan pedagang. Rata-rata dari mereka berusia di atas 30 tahun dan datang dari berbagai daerah di luar kota Makassar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor penghambat pekerjaan mayoritas di Pelabuhan Paotere yaitu cuaca. Cuaca yang buruk akan menyebabkan gelombang tinggi dan menghambat aktivitas di laut. Yang terakhir adalah penghasilan. Para pekerja di Pelabuhan Paotere merasa penghasilan atau upah yang mereka dapatkan belum mencukupi biaya hidup. Sebagian dari mereka juga tidak memiliki sumber penghasilan lain selain bekerja di pelabuhan.